Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila yaumil qiyamati wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama dengan Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar. Kembali di Q&A sekarang ya, yaitu question and answer ya. Jadi tanya jawab seperti itu. Ada pertanyaan yang masuk ke saya, Ustadz, bagaimana caranya belajar bahasa Arab? Bagaimana caranya belajar bahasa Arab? Sebenarnya pertanyaannya sangat umum ya, sangat umum sekali. Cuman ya kita coba untuk elaborasi sedikit pertanyaannya. Ya kita jelaskan dengan sedikit tambahan atau bagaimana insya Allah. Baik. Bagaimana cara belajar bahasa Arab? Sama seperti belajar yang lainnya, kita harus fokus, kita harus serius belajar hal tersebut. Dengan ilmu-ilmu yang lainnya pun sama, kita harus fokus, kita harus serius. Cuman saya tambahkan di sini ya, mungkin maksudnya adalah apa sih urgensi kita belajar bahasa Arab dan bagaimana caranya, kan begitu. Baik, urgensinya sangat besar ya, karena sebagaimana kita tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Dan hadis-hadis juga dengan berbahasa Arab. Tentunya untuk memahami agama ini harus dengan bahasa Arab. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, la sabila li dhabti hadzal din, ya, la sabila li dhabti hadzal din illa bi dhabti lisanil arabi. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada jalan untuk menekuni agama ini kecuali dengan cara menekuni lisannya orang Arab. Karena memang kalau misalkan tidak memahami bahasa Arab, sulit bagi kita untuk memahami agama ini dengan benar seperti itu. Ya, maka seorang penuntut ilmu itu wajib bagi dia untuk senantiasa mempelajari bahasa Arab ya, supaya dia bisa memahami terkait dengan teks-teks ya, baik dari kitabullah maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para ulama di kitab-kitab Arab seperti ini misalkan. Ini wajib memiliki alat untuk memahaminya ya. Ya, wajib memiliki alat untuk memahaminya, yaitu dengan berbahasa Arab seperti itu. Ya, bahasa Arab kaitannya tentunya dengan nahwu ya, kemudian shorof, balaghah, ilmu arud dan sebagainya seperti itu, ilmu adab dan sebagainya. Itu harus senantiasa dipelajari bagi penuntut ilmu jika ingin memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi awam itu dianjurkan juga untuk memahami bahasa Arab dalam artian belajar gitu ya kepada para alimnya, kepada para penuntut ilmu. Walaupun mereka dalam masalah fatwa apa segala macam masih bisa bertanya ya kepada para penuntut ilmu atau kepada para ustadz dan sebagainya, atau kepada para ulama yang besar seperti itu jika mereka mampu dan mereka cukup mengamalkan agama sebagaimana yang dijelaskan oleh para alim tersebut, tentunya para alim yang lurus akidah dan kuat keilmuannya dan benar manhajnya seperti itu ya. Nah, adapun untuk para penuntut ilmu mungkin maksudnya seperti itu. Bagaimana cara belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab tentunya ya, setelah kita tahu urgensinya, bahwasanya bahasa Arab itu penting dan sangat wajib bagi para penuntut ilmu supaya bisa mengerti gitu ya, paham dengan agama Allah. Karena memang kalau misalkan tidak memahami bahasa Arab, dikhawatirkan akan memahami dengan pemahaman yang keliru terhadap agama ini, dan itu banyak terjadi ya, banyak terjadi ya. Mereka keliru dalam memahami, lantas kemudian menjadi tersesat seperti itu karena tidak memahami bahasa Arab misalkan. Tapi bahasa Arab juga, belajar bahasa Arab juga itu sama sebagaimana belajar yang lain, jangan sampai terlalu berlebihan ya, hulu gitu ya, seperti itu. Karena banyak juga yang tersesat karena urusan kalam, urusan bahasa itu seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan al-lughah al-arabiyyah kal milhi ala ta'am. Jadi yang namanya bahasa Arab itu seperti milh, garam pada makanan ya. Makanan itu kalau garamnya terlalu banyak nggak akan enak makanannya, bahkan rusak gitu, nggak bisa kita makan. Begitu pula agama kita ya, kalau terlalu berlebihan dengan bahasa Arabnya sehingga sehingga mengotak-atik ayat gitu ya, mengotak-atik hadis dan sebagainya ya, tidak taslim dengan ayat-ayat Allah, tidak taslim dengan hadis-hadis Nabi, dan justru cenderung untuk mentakwil, mengotak-atik ya, yang sudah pasti, yang sudah qat'i kebenarannya seperti itu ya, seperti itu bahaya. Atau menyimpangkan makna-makna atau ayat-ayat dari Al-Quran, dari hadis, ini pun ya tercela ya. Itu kenapa? Karena terlalu memperhatikan sisi bahasa yang berlebih-lebihan gitu ya. Nah, atau mungkin dia habiskan waktunya untuk mendalami bahasa secara berlebihan, sehingga tugas-tugas dia untuk senantiasa memahami agama Allah dari sudut-sudut yang lainnya tidak dia lakukan. Ini pun tercela yang seperti ini ya. Nah, berarti ini kaitannya, pertanyaannya adalah bagi penuntut ilmu, pemula dan sebagainya gitu ya, bagaimana caranya mempelajari bahasa Arab. Baik,
dari sudut manapun, dari arah manapun mempelajari bahasa Arab itu ya bagus ya. Yang penting adalah iya betul. Yang penting adalah dipelajari dan belajar kepada seorang guru. Ya, kepada para guru harus dipelajari dari mulut guru. Ketika saya ditanya, Ustadz, buku nahwu yang paling bagus apa ya? Saya katakan buku yang dibahas gurunya. Itu jawaban saya. Kalau misalnya dikatakan Ustadz antara Jurumiyah, Qatrun Nada, ya, Mutammimah, Tufatus Saniyah dan sebagainya seperti itu, mana yang bagus untuk dipelajari duluan dalam urusan nahwu? Mana yang bagus? Saya katakan yang diarahkan oleh gurunya. Kalau gurunya pakai Tufatus Saniyah, pakai. Kalau gurunya pakai Nahwul Wadih, pakai. Kalau gurunya pakai itu, ya fokus yang itu. Itu sebaik-baik cara belajar. Itu sebaik-baik cara belajar, ya. Jadi jangan terlalu menuruti keinginan hawa nafsu ya untuk meraup segalanya secara langsung. Tidak, yang penting kesabaran dalam mempelajarinya. Kemudian dan belajar kepada seorang guru seperti itu. Misalkan belajar nahwu gitu ya. Maka ambillah dari seorang guru belajar nahwu tersebut. Misalkan gurunya mengajarkan al-jurumiyah, maka itu yang difokusi dulu sampai beres, sampai khatam. Ya, seperti itu bersama dengan gurunya. Kemudian belajar mulhatul i'rab misalkan, ya itu difokusi seperti itu ya. Kemudian gurunya mengajarkan an-nahwul wadih misalkan, ya itu yang difokusi dalam nahwu. Atau juga misalkan seseorang itu mengambil dari sudut yang lain. Ustadz, kalau di madrasah saya itu yang biasa diajarkan itu hiwar dulu Ustadz, ya. Misalkan pakai buku-buku yang modern seperti Arabiyah Baina Yadaik sekarang. Kemudian silsilah ta'lim lugha Arabiyah. Saya juga dulu belajar silsilah ta'lim lugha Arabiyah waktu di ma'had ya, waktu kuliah di ma'had itu pakai silsilah ta'lim lugha Arabiyah. Ya, itu misalkan terus pakai ini Ustaz, apa namanya? Arabiyah lin nasyiin ya. Kemudian dan buku-buku yang lainnya Durusul Lughah misalkan seperti itu. Maka apapun itu pokoknya dari sudut manapun, entah itu dari muhadatsahnya, entah itu dari yang lainnya seperti itu bagus ya. Yang penting dipelajari dari guru. Kemudian sudut yang kedua paling yang perlu kita perhatikan, apa kebutuhan mendesak kita. Kalau misalkan kita butuhnya adalah supaya bisa membaca karya-karya para ulama, supaya bisa memahami kalamullah dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita harus senantiasa bisa paling tidak membaca dulu dan memahaminya. Berarti kita perlu belajar nahwu, shorof, balaghah, ya, kaidah-kaidah bahasa seperti itu. Terus kita juga perlu menambah kosakata, ya, vocabnya harus ditambah gitu kan, seperti itu. Kita juga harus berarti fahmul makru kita harus paham, yaitu pemahaman terhadap yang dibaca dan sebagainya, itu dipelajari ya itu ya. Karena misalkan di rumah juga mau ngobrol sama siapa kalau mempelajari hiwar ya seperti itu, maka saya mah lebih urgennya untuk qawaid. Ya sudah, qawaid dulu yang dipelajari, tentunya bersama dengan guru supaya lebih paham ya, supaya cepat dan efektif dalam memahami gitu. Nanti urusan tambahan-tambahan pengetahuan dan sebagainya itu bisa dilakukan di luar setelah kokoh keilmuan fondasinya sudah punya gitu. Baru kemudian kita menambah pengetahuan-pengetahuan dari sudut-sudut yang lainnya dalam masalah bahasa. Ya. Dan upayakan juga ketika memahami bahasa Arab atau belajar bahasa Arab dari awal itu tidak mengetahui dulu lah terkait dengan furu' yang terjadi dalam bahasa Arab ya. Madhab-madhab yang ada dalam bahasa Arab seperti madhab Kufi, kemudian madhab Kufah ya, madhab Kufah, madhab Basrah dan sebagainya, itu tidak usah dulu untuk dipelajari ya. Yang penting apa yang diajarkan gurunya itu yang kemudian difokusi dulu ya. Tayyib. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya terkait dengan bagaimana belajar bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, kemudian share juga pada yang lainnya ya, dan juga tonton kalau bisa, tidak di skip. Wah, semoga supaya pemahamannya itu tidak parsial ya, tapi sampai akhir. Bagaimana sih argumen saya dalam masalah hal tersebut, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Saya Abu Hazim Muhammad Tugazar undur diri. Jangan lupa subscribe supaya bisa mendapatkan kembali ya, tentunya diklik loncengnya. Nah, barakallahu fikum.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.